Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Fitria Bandi. Saya adalah mahasiswa semester 3 dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Baik, kali ini saya akan membahas tentang memori bagian encoding. Sebelum lanjut membahas lebih dalam, kita perlu tahu dulu apa itu memori. Menurut Santro, memori adalah penyimpanan informasi melalui encoding, storage, dan retrieval. Bagaimana informasi tersebut disimpan dan akan dipanggil kembali pada saat diinginkan. Manusia sendiri memiliki kapasitas memori yang sangat besar, yaitu 280 quintillion bytes. Memori memiliki 3 tahapan, seperti yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah encoding, yang kedua adalah storage, dan yang ketiga adalah retrieval. Baik, di sini saya akan membahas lebih dalam tentang encoding. Dimulai dari definisi terlebih dahulu, encoding adalah proses penerimaan input sensorik dan mengubahnya ke dalam suatu bentuk atau kode yang dapat disimpan. Apa itu input sensorik? Input sensorik adalah segala sesuatu informasi, data, atau stimulus yang berupa audio atau visual yang masuk melalui penginderaan. Encoding memiliki 2 jenis. Yang pertama yaitu automatic encoding. Automatic encoding yaitu beberapa proses penyimpanan yang terjadi secara otomatis tanpa diperlukan usaha lebih dari diri dan tidak perlu berpikir ataupun mengingat. Mengapa tidak perlu berpikir ataupun mengingat? Karena memiliki pengalaman yang dirasakan oleh diri sendiri itu secara langsung akan dapat diingat. Misalkan seperti waktu kita pernah terjatuh di sepeda, dan itu tuh akan selalu teringat karena kita sendiri pernah mengalaminya. Lalu informasi yang menarik, misalkan menyukai film Disney, maka akan mudah untuk kita mengingatnya karena menurut diri sendiri atau diri kita itu adalah informasi yang menarik. Contoh lain dari automatic encoding yaitu saat kita mendengarkan suara bel di sekolah, maka kita akan berpikir bahwa itu adalah pertanda pergantian pelajaran atau jam istirahat atau bahkan jam pulang. Baik, selanjutnya ada effortful encoding, yang artinya proses penyimpanan yang membutuhkan atensi tinggi untuk mengingat atau usaha yang besar, bahkan ada proses menganalisa. Jadi harus berpikir dan harus berlatih berulang-ulang. Contoh dari effortful encoding yaitu misalkan jika kita melaksanakan ujian, maka kita harus belajar atau mempelajari materinya secara berulang-ulang. Atau mungkin contoh lain saat kita akan melaksanakan psikotes, maka kita perlu berpikir atau berlatih berulang-ulang untuk dapat mengerjakan dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Dari kedua jenis tersebut, sangat terlihat jelas perbedaannya. Automatic encoding ini tuh terjadi secara spontan atau langsung karena kita sendiri yang mengalaminya, dan apabila hal tersebut dialami oleh kita sendiri, kita tuh lebih cenderung mudah untuk mengingatnya. Berbeda dengan effortful encoding. Seperti misalkan kita saat ingin menghafal rumus matematika, kita tuh harus belajar atau membaca atau berlatih berhitung berulang-ulang agar rumus tersebut mudah kita ingat. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau bahkan banyak sekali kekurangan. Terima kasih karena telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.